Diana Nuraini, saya sebagai nutrisionis terampil di Puskesmas Padangan. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Kader dalam Melakukan Pengukuran Antropometri di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Isu dan gagasan pemecahan isu. Isu kurangnya keterampilan kader posyandu dalam melakukan pengukuran antropometri di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Lalu gagasan pemecahan isu adalah penyuluhan dan praktek pengukuran antropometri pada kader posyandu serta pemberian stiker pada posyandu yang melakukan pengukuran antropometri dengan tepat. Total kegiatan terdapat 7 kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor. Tahapan kegiatan yang pertama adalah menentukan jadwal konsultasi, yang kedua adalah menyiapkan dan menyampaikan konsep rancangan aktualisasi, yang ketiga adalah konsultasi rencana aktualisasi. Berikut buktinya yaitu berupa foto saat konsultasi dan catatan mentor. Kegiatan yang kedua adalah melakukan koordinasi dengan rekan kerja mengenai rancangan aktualisasi yang akan dikerjakan. Tahapan kegiatan yang pertama adalah memaparkan isu dan gagasan, yang kedua adalah menjelaskan media apa yang digunakan, lalu yang ketiga adalah mengkonfirmasi jadwal posyandu, yang keempat adalah meminta saran dan persetujuan dari rekan kerja. Berikut adalah bukti. Yang pertama adalah foto kegiatan saat pemaparan, yang kedua notulen, dan yang ketiga adalah daftar hadir. Kegiatan yang ketiga adalah mendesain stiker. Tahapan kegiatan yang pertama adalah membuat desain dan memilih warna, lalu yang kedua adalah mengkomunikasikan desain dengan mentor, yang ketiga adalah merevisi desain. Berikut adalah bukti, yaitu kegiatan saat mendesain stiker, lalu desain stiker sendiri terdapat 5 bintang, lalu catatan mentor, dan foto kegiatan saat konsul. Kegiatan yang keempat adalah membuat soal pre-post test. Tahapan kegiatan yang pertama adalah merancang soal pre-post test, yang kedua adalah konsultasi draft soal pre-post test kepada mentor, yang ketiga adalah mencetak soal pre-post test. Berikut adalah buktinya, yaitu yang pertama adalah draft soal pre dan post test, lalu ada catatan mentor dan kegiatan saat konsultasi. Kegiatan yang kelima adalah mengadakan pertemuan kader posyandu. Jadi tahapan kegiatan yang pertama adalah membuat materi, yang kedua adalah membuat undangan, yang ketiga adalah membagi undangan, yang keempat adalah memesan snack, yang kelima adalah membuat daftar hadir, lalu yang keenam adalah pretest, soal pretest, yang ketujuh adalah penyampaian materi, yang kedelapan adalah praktek pengukuran antropometri, dan yang kesembilan adalah soal post test. Materi penyuluhan. Jadi materi penyuluhan yang disampaikan adalah mengenai pengukuran antropometri, yaitu meliputi 9 langkah penimbangan menggunakan dacin, lalu juga pengukuran menggunakan lengboard untuk anak di bawah 2 tahun, lalu untuk anak di atas 2 tahun menggunakan microtoys. Ini adalah notulen kegiatan saat refresh kader atau saat penyuluhan, yaitu pada minggu ke-4 Januari pada tanggal 31 Januari. Lalu ada draft undangan, ada nota snack, ada juga draft daftar hadir. Foto kegiatan, kegiatan pertama diawali dengan mengisi absensi atau daftar hadir, lalu yang kedua adalah mengerjakan soal pretest. Jadi kita tahu sejauh mana kemampuan kader. Lalu yang ketiga adalah penyampaian materi pengukuran antropometri. Yang keempat adalah praktek pengukuran menggunakan panjang badan, menggunakan lengboard. Jadi kita praktek pengukuran panjang badan untuk anak di bawah 2 tahun, sedangkan microtoys untuk anak di atas 2 tahun. Seperti itu. Lalu mengerjakan soal post test. Berikut adalah hasil pretest dan post test. Jadi dapat dilihat secara signifikan naik ya dari pretest dan post testnya. Pada saat pretest, poin yang ditotal jumlahnya adalah 1490 dengan rata-rata nilai 46,5. Sedangkan setelah pemberian materi dan praktek, poinnya naik ya menjadi 2560 dengan rata-rata nilai sebanyak 80. Nah, terjadi peningkatan. Selain itu, dari data post test tersebut terdapat 5 posyandu yang memperoleh poin tertinggi, yaitu pada Desa Padangan, Banjarjo, Ngeper, dan Tebon. Tebon terdapat 2 posyandu.
Lalu kegiatan yang keenam adalah melakukan pemantauan ke Posyandu mengenai penerapan pengukuran antropometri. Tahapan kegiatan yang pertama adalah menentukan sampel Posyandu, yang kedua adalah menyiapkan kuesioner penilaian, yang ketiga adalah melakukan koordinasi, yang keempat adalah pelaksanaan penilaian, yang kelima adalah penempelan stiker. Berikut buktinya berupa kuesioner penilaian. Jadi kuesioner penilaian ada 3, yaitu pengukuran dengan Dajin, Microtoys, dan Langford. Berikut ini adalah foto kegiatan, jadi di Desa Tebon, Posyandu Sekartaji, dan Posyandu Bina Putra. Sedangkan di Desa Padangan yaitu Posyandu Flamboyan, lalu di Desa Kuncen Posyandu Pratiwi, di Desa Ngeper Posyandu Dahlia. Jadi penilaiannya itu melihat bagaimana kadernya, cara pengukurannya seperti apa, lalu setelah itu dinilai poinnya. Kalau sudah diberi stiker untuk menandai bahwa pengukuran di Posyandu tersebut mendapat 4 bintang atau 5 bintang. Jadi keseluruhan dari 5 Posyandu mendapatkan 4 bintang. Dikarenakan pada poin 3 dan poin 5 banyak yang tidak dilakukan saat penimbangan menggunakan Dajin, yaitu pemasangan tali pengaman dan pemasangan kantong plastik untuk menyeimbangkan Dajin. Lalu kegiatan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, adalah evaluasi dan pelaporan aktualisasi. Tahapan kegiatan yang pertama adalah mengumpulkan bukti, yang kedua adalah menyusun bukti dan output, lalu yang ketiga adalah menyusun laporan hasil pelaksanaan. Berikut buktinya adalah berupa saat konsultasi, foto kegiatan saat melakukan konsultasi. Terima kasih, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.